hobi dan bisa gambar sebenarnya. Jadi kita nggak terlalu waktu awal kita taunya dia hanya suka nyanyi. Cuman kan di sekolah ini tuh suka banyak sekali project-project kayak yang tadi sudah disampaikan sama Mr. Isaac sebelumnya, ada passion project, ada apapun itulah. Dan akhirnya dari situ ketahuan kok anak ini ternyata selain nyanyi, selain ke musik, dia juga suka gambar ya. Dan setelah kami lihat hasil gambar itu ya oke lah gitu, maksudnya bagus gitu lah untuk dikembangkan lagi. Maksudnya kan kita sebagai orang tua juga harus rasional nih, mana anak kita kadang maunya apa, tapi kalau kita lihat memang sebenarnya mungkin bakatnya nggak ada sama ya kita nggak akan paksain gitu kan. Cuman karena dia terlihat selain dia suka, lalu hasilnya juga bagus gitu, dan dari terus juga seringkali mengakomodir hal-hal yang seperti itu. Seperti salah satunya tadi PYPX project itu memang trigger awalnya teman-teman, karena dari situ hasil lukisan Caleb itu dijadikan produk gitu, di Caleb dan teman-teman grupnya jual, lalu hasil penjualannya mereka donasikan untuk salah satu NGO Diverse Clean Action waktu itu ya, DCA, right? Nah lalu dari situ terus Caleb tuh kayak termotivasi bahwa ternyata hasil lukisannya selama ini itu bisa dijadikan sesuatu dan bisa berdampak, bermanfaat bagi banyak orang. Lalu aku share lah apa yang jadi passionnya Caleb ini ke Miss Trixie, ke Mr. Isaac, ke Miss Arin, guru seninya, ke Miss Elizabeth sebagai yang in charge untuk service actionnya. Karena di BINUS ini ada satu poin namanya service action. Di situ anak-anak itu di encourage untuk melakukan sesuatu itu nggak hanya di dalam tapi keluar, yang ada outputnya yang punya dampak untuk sekitar. Jadi service gitu, service masyarakat luar, lingkungan sekitar. Setelah saya share, akhirnya idenya berkembang. Oke, kita gimana kalau hasil lukisan Caleb itu gitu, yang memang dia sudah ini, kita coba idenya kita kembangkan lagi. Wahana Visi Indonesia kan selama ini hanya sebagai penerima manfaat. Bagaimana kalau kali ini kita ajak terlibat sebagai yang punya produknya juga, jadi orang merasa memiliki gitu. Oke, boleh adik Caleb ajak teman-temannya, jadi dia juga punya teman baru, dia juga punya pengalaman baru. Anak-anak Wahana Visi ini lagi banget di hari Minggu tanggal 9 saya ingat, dari pagi jam 8 dia udah seger, udah siap, udah rapi, dia udah siap pas dia udah gak sabar dia datang kan, dia berasa kayak ini Pak, adik-adiknya mau datang ini nanti warnanya ini ya, karena dia udah punya konsep sebelumnya juga dia bisa ternyata pada saat eksekusinya dia tadi yang seperti dia sampaikan bahwa ternyata anak-anak itu dan dianya juga jadi punya imajinasi yang di luar konsep, jadi dan dia tidak membatasi atau tidak memaksakan harus hitam putih ya, zebra warna-warni juga keren gitu. Lion yang selama ini orang tahunya warnanya coklat, ternyata pink juga bagus. Dia bilang itu nggak it doesn't matter, dia bilang itu nggak penting mau warna apa, karena mau bentuknya seperti apa, size-nya seperti apa ya adik ya, bentuk apa segala sesuatu, warnanya apa, kalau dijadiin satu jadi satu karya yang cukup indah dan tetap bisa dinikmati oleh banyak orang juga. Kalau mau bicara warna ekosistem tumbuhan pakai bahasa juga nggak apa-apa sih. Coba kamu Bisa coba. juga, saya Aku aja ya ingat. pakai Apa bahasa. histori dari gambar what the message of your painting, story Pesannya of your apa? painting? What I want them to realize. Okay. So I want them to know that it doesn't matter. It doesn't matter color, size. Apa what you want to protect them? Ya. Itu kan animalnya jadi they get extinct and we're Ya, extinct. punah. Ya, punah. Jadi kita harus We have to protect them because some of the animals do good deeds like cockroaches. Spiders. semua animals ya. Spiders, they actually help get rid of flies and they're not harmless. Itu harmless. Mereka bite-nya cuma kayak sedikit kayak gitu aja. They just like they're good. Iya. So
So by you painting them, actually making people to remember that these are the Yeah. animals that are The badak. Like the badak, ya, oke. Ya sih, jawab untuk melukis sendiri. Kesulitannya. that you faced when you were painting. Oh, secara Yeah. The challenging part is when I sketch itu kan sudah bisa, tapi when the picture is too realistic, sketchingnya harus kayak simple. And then I have to try my imagination baru paint the rhino. Oh, After I do the sketch. Jadi kadang-kadang dia harus menentukan bentuk shape-nya dulu seperti apa Mbak. Dari situ baru dia bisa develop rhinos-nya mau size-nya sebesar apa, ukuran tanduknya, kemudian Itu kan nanti matanya, maksudnya. kode-kode itunya. Itu dia harus kadang-kadang dia harus di imagine ya, dia harus kira-kira gitu harus lah. kira-kira, tapi membuat konsep si sketch awalnya itu yang kadang-kadang buat dia tuh dia harus harus tahu konsep kedepannya akan menjadi bentuknya seperti apa gitu, atau Itu mau kan di develop maksudnya, seperti apa, susahnya di situ. ya kan? Dari Bina sendiri Mas, seperti apa sih kamu mungkin apalagi anak-anak udah berbakat untuk di idenya diluangkan untuk di sekolah sendiri seperti apa? So how does the school take a step for like talented kids? Find opportunities actually outside the school. For example, like with this particular program that we have, especially for middle school, high school students, Caleb's already in middle school. When their talents is actually identified, we would actually channel them into what we call the societies, where they actually would have activities like competitions and external talks. Even at the older age, they even go for internship, for example. So we want them to actually we create the opportunity for them to actually continue to develop their talent and interest, and leading even all the way, perhaps in time to come, to a career that they want to pursue. So this is what we aim to do, that when their talents are identified and the talents and the passions are also identified, we will find opportunities, right, in the various ways in terms of competitions or external talks, and as I said earlier on, even like internships at the older age, for them to be involved. Jadi caranya sekolah itu adalah mencari opportunities, kesempatan yang bukan hanya dalam sekolah tapi di luar sekolah. Jadi kesempatannya itu mau itu dari kompetisi, mau itu dari guest speaker keluar, pokoknya apapun yang bisa membantu menginspirasi murid-murid kita. Nah, Mr. Isaac tadi sempat mention juga bahwa di sekolah, especially untuk anak-anak middle dan high school, karena kalau Caleb di Binus School Simpruk sudah masuknya ke dalam middle years program. Nah, di middle years program dan high school program ini kita ada program namanya Journeys. Nah, itu memang salah satu yang unik juga karena dari Journeys itu ada actually satu jalurnya itu untuk art, teman-teman. Nah, di art ini Caleb anak-anak yang memang passionate tentang spesifik area diberikan opportunity itu yang tadi Mr. Isaac bilang, entah itu dari competition, entah itu kita memanggil speakers, ataupun nanti at the end of the day ada namanya internship dan juga immersions. Jadi anak-anak yang sudah memang fokus ke satu area akan digali terus sampai lebih dalam melalui Journeys program yang di School Simpruk.